Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan Hari Raya Pentakosta berdasarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 26-27 dan bab 16 ayat 12-15. Tema renungan, Roh Kudus akan selalu mendampingi gerejanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, ketika Kardinal Roncalli terpilih menjadi paus yang kemudian mengambil nama Yohanes ke-23 untuk menggantikan Paus Pius ke-12, banyak orang terkejut karena dia sama sekali tidak dikenal dan sudah usur pula. Tetapi kemudian dia membuat suatu keputusan yang menggemparkan dunia ketika beliau mengumumkan akan diadakannya konsili, yakni sidang para uskup sedunia. Setelah menyampaikan pengumuman tersebut, dia sendiri terkejut dan bingung akan apa yang akan dilakukan. Pada suatu malam yang sangat menggelisahkan, dia tiba-tiba berkata kepada dirinya, "Roncalli, mengapa engkau begitu takut dan cemas? Bukan engkau yang mengarahkan konsili tersebut. Roh Kuduslah yang akan menuntun sendiri konsili tersebut. Konsili itu adalah urusan Roh Kudus, bukan urusanmu." Sejak saat itu, kecemasan dan ketakutan Paus Yohanes ke-23 hilang dan dia bisa tidur nyenyak karena dia percaya bahwa Roh Kudus akan menentukan arah konsili tersebut. Konsili itu pun berlangsung sesuai dengan rencana dan dikenal dengan sebutan Konsili Vatikan II. Harus diakui bahwa hasil-hasil yang dicapai oleh Konsili Vatikan II merupakan karya Roh Kudus yang paling dahsyat pada zaman ini. Berkat Konsili Vatikan II, banyak hal yang telah berubah dalam kehidupan gereja dan membuat dirinya bisa bertahan dan diterima sampai saat ini. Kisah ini menunjukkan bahwa Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan gereja ke jalan yang benar. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Pentakosta, yakni pesta turunnya Allah Roh Kudus. Sebelum Roh Kudus turun, para murid diliputi ketakutan. Mereka tidak berani keluar dari rumah karena pemimpin-pemimpin agama Yahudi mengancam mereka. Oleh sebab itu, mereka tinggal saja di ruang atas di Yerusalem. Tetapi setelah Roh Kudus turun, pada hari Pentakosta itu, segala sesuatu telah menjadi lain. Para murid yang tadinya takut, ragu, cemas dan bimbang, dan mengunci diri di dalam sebuah ruangan tertutup, berubah sama sekali. Petrus angkat bicara dan menantang para pendengarnya untuk merubah hidup dan menerima permandian. Mereka keluar dari kungkungan ruang atas yang terkunci dan pergi kemana-mana untuk mewartakan kabar gembira tentang Yesus Kristus yang disalibkan, tetapi kemudian bangkit dan kini telah naik ke surga. Pada hari Pentakosta itu, Petrus dengan lantang memberikan kesaksian tentang Yesus. Perubahan yang terjadi pada murid-murid itu begitu total sehingga orang-orang heran melihat mereka dan malah menyangka mereka kemabukan anggur. Tetapi dengan khotbah yang berapi-api sambil mengutip teks-teks kitab suci Perjanjian Lama, Petrus menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang kemabukan anggur, melainkan karya Roh Kuduslah yang telah membaharui hidup mereka. Roh Kudus telah membaharui segala-galanya dan semua murid menjadi baru. Saudara-saudari terkasih, Pentakosta adalah awal yang baru. Pada hari itu, Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Dialah yang memimpin umat kepada kebenaran. Karena itu, kita hendaknya berdoa supaya roh kebenaran itu senantiasa memimpin kita, supaya kita bisa mengabdi kepada kebenaran, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Roh Kudus adalah juga roh keberanian.
Kita hendaknya juga berdoa supaya Roh Kudus memberikan kita keberanian supaya mampu memperjuangkan kebenaran yang seringkali terbelenggu oleh bermacam-macam kepentingan. Pada hari ini, ketika kita merayakan peristiwa Pentakosta, yakni pesta turunnya Roh Kudus ke atas gereja, hendaknya kita selalu sadar bahwa kita tidak perlu takut. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya akan menyertai kita sampai akhir zaman. Kita tidak pernah akan ditinggalkan sendirian seperti yatim piatu, karena Roh Kudus akan mendampingi gerejanya. Semoga berkat karya Roh Kudus, kita tetap bersemangat mewujudkan nilai-nilai Injil dan mengamalkan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin.